Hari ini kita dapat berjumpa lagi, walaupun hanya melalui via Zoom ya. Di hari ini, hari Sabtu, tanggal 15 Januari 2020. Di pertemuan kedua kita, yang sebelumnya di minggu depan kita sudah melalui via Zoom. Nah, untuk minggu ini, seperti perjanjian di awal ya, kepada teman-teman untuk videonya tidak dimutkan. Jadi supaya Ibu bisa lihat muka kalian semua. Ya, jadi jangan ditutup videonya. Jadi Ibu bisa lihat mana aja muka yang ketiduran. Nah, jadi Ibu bisa lihat. Oke? Siap? Siap belajar hari ini? Halo? Siap. Siap, Bu. Siap? Siap, Bu. Oke. Nah, seperti biasa ya, Ibu ingatkan lagi, untuk absen kita pakai link. Nanti Ibu akan share linknya setelah kita belajar melalui via Zoom. Nah, minggu lalu masih ingat kita belajar tentang apa saja? Ada ingat? Minggu lalu belajar apa saja? Halo? Oke. Minggu lalu kita belajar tentang caption text. Nah, jadi kemarin Ibu ada kasih tugas ya ke kalian membuat caption text. Setelah caption text-nya apa? Tentang identification atau tentang quote. Nah, Ibu belum cek nih untuk tugasnya. Nanti Ibu akan share juga siapa-siapa aja yang udah ngerjakan ya. Nah, untuk minggu ini alhamdulillah ada sekitar 9 orang ya yang masuk. Ada Nopi Nurjana, Sifarida, Suherdi, Sumita, Yoga, Purnomo, Yunia, dan Viola ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga minggu depan makin banyak lagi nih yang ikut Zoom. Tapi juga yang nggak ikut Zoom di hari ini, nanti Ibu akan juga share materi hari ini ya, PPT-nya. Nah, untuk hari ini, kita belajar tentang, Ibu Tika bisa di-share untuk presentasinya. Oke, siap. Tunggu ya. Share. Sudah terlihat? Sudah terlihat semuanya? Sudah, Bu. Oke. Nah, hari ini pada materi semester 2 di kelas 12, sebelumnya belajar tentang caption text ya. Nah, kali ini kita belajar tentang describing visual aids. Nah, ini kita belajar tentang chart, table, and diagram. Nah, apa fungsi dari describing visual aids? Fungsinya adalah untuk menampilkan data. Data itu bisa dalam bentuk laporan, ataupun dalam bentuk makalah, ataupun melalui penelitian yang dibentuk melalui chart, table, and diagram. Nah, kalian pasti pernah nengok nih bentuk tabel, pernah nggak? Pernah? Nah, bentuk diagram pasti pernah. Nah, kita ini akan membahas tentang chart, table, and diagram dalam bahasa Inggris tentunya. Oke, slide selanjutnya. Nah, visual aids divide 3 item, terbagi atas 3. Ada chart. Nah, chart ini ada beberapa macam nih anak-anak. Ada flow chart. Nah, kalian bisa lihat contohnya flow chart. Nah, ini contohnya seperti struktur jabatan di sekolah. Ada kepala sekolah, ada wakil kepala sekolah, ada bendahara. Nah, ini biasa kita lihat di mading sekolah. Kemudian di chart ada pie chart. Pie itu artinya kue yang bulat. Nah, sama seperti contohnya. Ini pie chart ada bulatan. Nah, biasanya di bulatannya itu lebih ke persentase. Kemudian di chart ada contoh selanjutnya ada bar chart atau biasa disebut dengan diagram batang. Nah, ini biasa sering kita lihat ya. Kemudian line chart atau bagan atau diagram garis. Itu salah satu contoh dari chart. Kemudian selanjutnya, slide selanjutnya,
Nah, untuk slide selanjutnya ada table. Nah, table ini sering kita lihat juga ya. Kadang kita sering bikin nih, baik di Microsoft Word ataupun di Microsoft Excel. Nah, ada contohnya tentang tabel penjualan. Ada nama salesnya, bulannya, itemnya, totalnya. Nah, ini sering kita lihat juga. Kemudian yang terakhir, ada diagram. Nah, diagram ini beda ya dengan chart. Kalau di diagram lebih ke proses atau misalkan kita lihat di gambarnya diagram alur pembuatan plup atau kertas dari kayu. Nah, ini lebih menggambarkan proses pembuatannya, lebih banyak ke gambar. Nah, kemudian selanjutnya setelah membahas tentang macam-macamnya, kita akan bahas tentang fungsinya di slide selanjutnya. Oke, slide selanjutnya. Next. Next, Putika, slide selanjutnya. Oke, untuk fungsinya, ya, mungkin ada jaringan kurang bersahabat ya. Nah, untuk fungsinya ini beda antara chart, table, and diagram. Chart sama table fungsinya agak sama nih, yaitu fungsinya adalah describing trends or change, atau menggambarkan tren atau perubahan. Nah, biasanya tentang perubahan harga, kemudian perubahan jumlah penduduk, perubahan jumlah siswa. Nah, ini biasa kita lihat pada chart and table. Nah, sama seperti diagram ya, membahas juga tentang perubahan, tapi di diagram lebih ke describing proses atau menggambarkan tentang proses. Seperti pada contoh kita lihat ya, tentang pembuatan kertas. Nah, ini masuk ke kategori diagram. Kemudian selanjutnya, slide selanjutnya tentang how to describe visual aids. Oke, sebelumnya nih, Bu Tika. How to describe. Nah, Oke, ya. how to describe visual aids. Nah, bagaimana kita mendeskripsikan visual aids? Pertama itu bisa menjelaskan ada 3 macam. Ada go up, down up, and same atau sama, no change. Nah, yang pertama ada go up. Go up adalah menjelaskan kenaikan, berarti describing-nya naik ya. Kita menjelaskan tentang kenaikan. Nah, sebelum kita menjelaskan tentang go up, kita mesti kenal dulu nih, kita hafal dulu verb sama nouns yang biasa digunakan di describing visual aids. Nah, pertama di verb ada increase. Nah, ini di verb itu, ingat, verb itu artinya adalah kata kerja. Noun artinya kata benda, ya, jadi fungsinya agak beda. Pertama, kalau di verb ada increase, di noun increase. Kalau di verb grow, kalau di nounnya tambah th jadi growth. Kemudian rise jadi rise, treble, double, climb cuma ditambah dengan ing nih. Jadi treble jadi troubling, double jadi doubling, climb jadi climbing. Nah, untuk rocket atau big change artinya adalah perubahan yang cukup besar. Kalau perubahan yang cukup besar, kita gunakan rocket. Selanjutnya, bagaimana contohnya? Nah, di slide selanjutnya. Oke, slide selanjutnya. Nah, untuk contohnya, untuk go up, the number of students increase each year. Jumlah siswa meningkat setiap tahun. The number of student-nya subjek, increase-nya verb, each order-nya kata keterangan. Bisa Bu Tika ke slide selanjutnya? Nah, ini menggunakan verb. Kalau misalkan menggunakan
menggunakan noun, kita ganti itunya. There are an increase of the student number each year. There an menunjukkan kata noun. Nah, bisa kalian lihat? Oke, sebelumnya? Ya. Nah, tengok ya di bawahnya. There an increase of student number each year. Ada n ya di bawahnya. N menunjukkan kata benda. Berarti increase of the student number each year. Oke, Ibu jelaskan lagi yang pertama. Mungkin nggak lihat ya tulisannya tadi. Yang pertamanya, the number of student increase each year. The number of student increases each year. Yang pertama, the example yang pertama. Nah, tadi kan Ibu jelaskan, tapi nggak nampak nih slide-nya tadi kan. Nah, Ibu jelaskan ulang. The number of student increase each year. The number of student-nya subjek, increase-nya verb, each year-nya setiap tahun. Yang mana subjeknya? The number of student. Increase-nya nih apa? Verb-nya. Increases. Nah, ini menggunakan present tense ditambah dengan is ya. Each year, setiap tahun. Oke, selanjutnya kita udah belajar ya tentang go up atau menjelaskan tentang kenaikan. Nah, bagaimana kalau misalnya penurunan? Oke, kita ke penurunan. Set selanjutnya. Penurunan itu namanya down up atau menjelaskan penurunan. Nah, untuk kita bisa menjelaskan penurunan pada suatu tabel, pada suatu diagram, atau pada suatu chart, nah kita mesti hafal dulu nih yang verb sama noun-nya. Ada fall. Noun-nya fall. Fall itu artinya menurun. Kemudian drop. Noun-nya drop. Decline. Noun-nya decline. Decrease. Yang mana nih soalnya Viola? Nggak ada. Yang mana nih Viola? Oke, Bu lanjutkan. Ada decrease, jadi decrease. Plumage, plumage sama plunge lebih ke big change atau perubahan yang besar. Misalnya penurunannya cukup besar. Kita gunakan plumage and plunge. Oke, Ibu mau baca chat-chatnya dulu nih. Yang sebelah mana, Bu? Tekan yang ada gambar kiri paling bawah yang gambar mikrofon. Dicoba-coba aja ya si Viola ya. Digeser-geser juga bisa, Bu. Digeser-geser juga bisa. Oke, kita ke contohnya. Contohnya seperti apa contohnya? Contohnya example. The number of student plunge ada EED. Berarti ini present atau past tense? Nah, kalau ditambah ed di ujungnya, berarti itu adalah past tense. Artinya adalah kejadian di masa lalu. The number of students plunge this year. Jumlah siswa menurun tahun ini. Menurun anjlok. Plunge tadi kan penurunan yang cukup signifikan atau besar. Jumlah siswa menurun atau anjlok tahun ini. Nah, itu contoh untuk verb-nya atau kata kerjanya. Kemudian bagaimana untuk noun-nya atau kata bendanya? Contohnya yang ada di bawah. There a decline of the student number each year. Ada penurunan. Nah, ada penurunan itu masuk ke kata benda. Gini sistemnya. Kalau verb-nya turun, noun-nya penurunan. Nah, seperti itu. There a decline of the student number each year. Ada penurunan jumlah siswa setiap tahun.
Nah, itu contohnya untuk noun and verb. Di atasnya verb ya, di bawahnya noun. Ingat. Oke, selanjutnya. Slide selanjutnya. Ada no change. No change atau tidak ada perubahan, sama aja. Nah, ini masuk dalam no change. No change berarti tidak ada perubahan. Untuk verbnya yang mesti kalian hafal, yang mesti kalian ingat ya. Ada level of, remain the same, stable, and stabilize. Level of, remain the same, stable, stabilize. Kemudian untuk noun-nya ada leveling off. Nah, itu contohnya ya. Jadi kalau mau buat atau mau melihat tabel atau chart yang sama, yang tidak ada perubahan di tiap bulannya atau tiap tahunnya, nah pakai no change. Kata-katanya ya level of, remain the same, stable, stabilize. Untuk noun-nya leveling off. Oke, untuk contohnya, for example, the number of students remains the same of each year. Oke, slide selanjutnya, Bu Tika. For example, the number of students remains the same of each year. Jumlah siswa tetap sama setiap tahunnya. Nah, yang mana kata samanya, no change-nya? Remains the same of each year. Tetap sama setiap tahunnya. Nah, itu contoh dari bagaimana cara kita mendeskripsikan sebuah tabel, gambar, atau chart ya. Oke, next selanjutnya. Ada contoh sampel membuat deskripsi visual aids di bawahnya ya. Set selanjutnya. Nah, bisa kalian lihat. Oke, Bu Tiga. Ini contohnya. Chili fries table for 2021 at the Tembilahan Market. Harga tabel harga cabai tahun 2021 di Pasar Tembilahan. Nah, kalian lihat ya. Ada bulan April, Mei, Juni, Juli, and Agustus. Nah, di bulan April ada 4.000. Bulan Mei ada X, kita anggap aja ya 4.500 misalkan. Kemudian Juni 6.300, Juli 8.000, Agustus 9.400. Nah, di sini kita lihat naik atau turun? Naik ya. Kondisinya di bulan April sampai Agustus. Kemudian bagaimana cara kita membuat deskripsi dari visual aids tersebut? Selanjutnya, hal yang pertama yang kita lakukan adalah selanjutnya, Bu Tika. Oke, untuk caranya pertama adalah introduction. Nah, introduction ini bukan berarti kita belajar seperti kemarin ya. Introduction memperkenalkan diri. Nah, kalau di sini introduction-nya adalah menjelaskan tabel yang kita lihat. Nah, tabel apa yang kita lihat? Tabel bar chart atau diagram batang. Nah, bagaimana cara menjelaskannya? This is a bar chart. Bar chart depicts changes over a period April until August, showing data about chili vegetable for 2021 at the Tembilahan Market. Ini adalah diagram batang. Diagram batang mendeskripsikan perubahan harga dari periode April sampai dengan bulan Agustus. Nah, yang menggambarkan harga cabai untuk tahun 2021 di Pasar Tembilahan. Nah, hal yang pertama tadi introduction. Nah, selanjutnya ada kita ulas tentang tabel tersebut. Ulasnya maksudnya adalah menjelaskan isi dari tabel tersebut. Selanjutnya,
overview atau ulasan. Introduction sudah tadi ya. Selanjutnya itu overview atau ulasan. Nah, ulasan ini adalah kita menjelaskan apa yang ada di dalam tabel. Apakah terjadi kenaikan, berapa kenaikannya, bulan berapa yang paling tinggi. Nah, di sini kita menjelaskan. Overview atau ulasan. Overall, the price of chili increase each month. Each month increase. Nah, tadi kan tahun 2021. Sedangkan sekarang tahun 2002. Berarti ini present atau past tense? Nah, berarti ini salah ya. Untuk contohnya, jadi kita mesti tambahkan increase. Tambah D. Increase. Itu untuk menunjukkan masa lampau. Overall, the price of chili increased each month. Harga cabai meningkat setiap tahun. In August, the price of chili reached. Di bulan Agustus, harga cabai mencapai 9,400 rupiah. 9.400 rupiah. Nah, itu contoh dari describing visual aids. Udah selesai materi kita hari ini ya. Nah, untuk sampai di sini, ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada yang ingin bertanya, Ibu lagi yang bertanya ya. Nah, Ibu mau tanya ke si Faridah. Oke, si Faridah. Bisa aktifkan videonya. Oke, Faridah. Halo. Ya, Faridah. Ya, Faridah. Nah, Ibu mau nanya nih ke Faridah. Describing visual aids itu terbagi 3, apa saja? Tentang apa saja? Ya, Faridah. Nggak tahu, Bu. Bisa lihat slide-nya? Nah, untuk nih Ibu jelaskan lagi ya. Untuk describing visual aids ada chart, table, and diagram. Oke, Faridah? Ingat? Nah, Ibu tanya lagi si Sumita. Oke, Sumita. Ibu mau tanya ke Sumita. Nah, fungsi dari chart atau tabel apa fungsinya tadi, Sumita? Ya, Sumita. Fungsi dari chart dan tabel. Dengar suara Ibu? Suaranya tak jelas, Bu. Kurang jelas? Iya, Bu. Si Sumita. Oh, udah ada. Apa fungsi dari chart dan tabel?
Nah, Ibu jelaskan lagi ya, untuk fungsi chart and table adalah menggambarkan tren atau perubahan. Perubahannya tadi seperti Ibu jelaskan ada down up, ada go up, ada no change. Nah, itu menggambarkan tren atau perubahan. Kalau diagram itu menggambarkan tentang describing proses atau menggambarkan proses. Prosesnya seperti apa? Proses tentang fotosintesis, proses tentang pembuatan suatu produk pada perusahaan. Nah, itu biasa menggunakan diagram. Oke, ada pertanyaan tentang materi hari ini? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada pertanyaan, Ibu mau kita aktifkan videonya, kita foto terlebih dahulu. Diaktifkan, kita foto terlebih dahulu ya. Bentar, Bu. Oke, Ibu tunggu semuanya harus aktif. Kalau tidak aktif, tidak bisa kita dipoto Apa, semuanya. Tak berjilbab. Si Viola aktifkan. Sumita aktifkan. Nopi, Suherdi. Abdetia Syahadati, Lia diaktifkan videonya. Kalau Bentar, Bu, tak ya. selesai, tak aktif videonya, tak foto kita. Ayolah, nampakkan mukanya cantik-cantik nih. Ha. Tulisan. Sabar, Bu. Si Lia ini siapa nih? Lintang. Bu, aku belum mandi. Lintang. Namanya nama asli lah, Lintang. Sabar, Bu, baru bangun. Di muka. Ayah, makan lagi langsung. Oke. Ya foto. Dah. Dah, ayo. Cantik-cantik. Dah ya. Tika, silakan dijepret. Sudah? Tunggu ya, 1, 2, 3. Ya, Bu. Oke. Ya, Bu. Dah. Oke, Dah ya, terima Bu. kasih hari ini untuk waktunya, yang sibuk kerja atau sibuk yang lainnya disempatkan waktunya. Terima kasih banyak. Semoga minggu depan yang ikut makin banyak ya. Gak gini-gini aja orangnya. Dan semoga kita sehat selalu. Ibu akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak berjilbab. Bubar, Bu. Oke, silakan boleh live grupnya. Bubar. Zoom. Yang belum mandi, mandian. Kau Baru ngajak bangun aku, goreng, kasihan gak ada berjilbab ya Allah.